Oke, selamat malam teman-teman yang baru join. Selamat datang di webinar kita pada malam hari ini. Buat teman-teman yang belum follow Instagramnya Beasiswa ID, bisa di-follow dulu ya teman-teman. Beasiswa ID itu Instagramnya @id.beasiswa. Kalau mau ngecek websitenya juga ada, yaitu di www.beasiswa.id. Jangan lupa di-follow teman-teman untuk dapat informasi terbaru terkait dengan beasiswa baik di dalam negeri maupun beasiswa untuk dari luar negeri. Oke, teman-teman, karena udah menunjukkan pukul 19.40, webinar akan kami mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar Strategi Lolos Beasiswa LPDP tahun 2024. Izin memakan diri, saya Aulia Putri yang akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai untuk sesi materi, nanti webinar kita akan dimoderatori oleh Kak Afiki selaku founder dari Beasiswa ID. Di sini kita cek dulu ya, apakah Kak Afiki udah hadir di Zoom kita pada malam hari ini. Halo, Kak Afiki. Ya, Ya, eh, baik teman-teman, untuk sesi selanjutnya akan dipandu oleh Kak Afiki ya, selaku founder dari Beasiswa ID. Waktu dan tempat kami persilahkan. oke, terima kasih Kak Aulia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam para scholarship hunter yang saat ini sedang mencari beasiswa, terkhususnya di beasiswa LPDP. Sebelum kita mulai, nanti kita akan datangkan langsung pemateri dari di LPDP. Kali ini saya akan memperkenalkan dulu beasiswa ID ya, secara singkat terkait profil dari beasiswa ID itu sendiri. Oke, jadi beasiswa ID ini merupakan sebuah platform edukasi ya untuk pendampingan beasiswa dalam negeri maupun luar negeri. Jadi di beasiswa ID sendiri ada beberapa program yang nanti akan saya jelaskan. Dan untuk saat ini, alhamdulillah member beasiswa ID juga lumayan banyak. Saat ini kurang lebih ada 50.000 yang sudah join dari berbagai platform kita. Nah, ini juga website sama sosial media kita. Kita juga ada juga di Instagram, ada juga di Telegram juga. Dan kita ada beberapa program unggulan ya teman-teman. Jadi yang pertama kita ada Study Abroad School, yang mana beasiswa ID sendiri memberikan mentoring dan pendampingan one-on-one secara online berupa panduan untuk bisa lolos kuliah ke luar negeri. Kemudian yang kedua ada scholarship mentoring, tentu ini juga ada sama seperti Study Abroad School, cuman ini bisa untuk di dalam negeri. Kita ada mentoring kelas juga, ada grup yang bisa untuk teman-teman ikuti seperti itu. Kemudian kita juga ada IELTS sama TOEFL preparation, yang mana beasiswa ini juga menyelenggarakan kelas TOEFL sama IELTS untuk memenuhi kebutuhan sebagai persyaratan pendaftaran beasiswa. Biasanya untuk beasiswa sendiri ada minimal requirement-nya, misalkan untuk LPDP 500 atau 550. Kemudian untuk beasiswa-beasiswa di Jepang juga ada minimal requirement-nya misalkan 450. Nah, ini tentu harus dipenuhi. Nah, kita juga menyediakan untuk kelas IELTS sama TOEFL preparation. Kemudian di program bulan kita juga ada kampus visit ya. Kita kunjungan ke kampus top dunia sebagai persiapan untuk mendaftar pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi seperti itu. Dan ini untuk scholarship mentoring, program-program kita. Teman-teman bisa milih untuk rencana studinya di mana, kemudian kita juga ada pendampingan mentor secara one-on-one, dan kita juga bantu untuk melengkapi semua dokumen, simulasi interview, sampai bisa daftar ya, syukur-syukur bisa berhasil diterima di universitas tujuan. Seperti itu. Kemudian kita juga ada scholarship expo ya, yang mana ini beasiswa ini menyelenggarakan pameran beasiswa untuk menghadirkan narasumber dari para peraih beasiswa seperti itu. Kemudian kita juga ada kampus visit tadi ya, sudah saya jelaskan.
Kemudian juga kita juga ada ASEAN Academic Exchange, yaitu pertukaran pelajar seperti itu. Oke, gimana Kak Vicky? Apakah sudah siap untuk sesi materinya? Oke, barusan Mas Tri sudah kita calling dan setelah ini akan join. Jadi Oke, setelah ini siap-siap. kita akan siap-siap untuk mendengarkan materi dari Mas Tri Susilo. Beliau ini adalah Kepala Subdivisi Pengembangan Alumni LPDP Kemenkyu. Sambil kita tunggu, bagi teman-teman yang ingin konsultasi dengan tim kami, bisa melalui kontak yang ada di samping saya di website, yaitu www.beasiswa.id. Bisa juga melalui WA di 081818866445 atau melalui Instagram kami di id.beasiswa. Oke, sambil kita tunggu Mas Tri Susilo, apakah sudah join Mas Ilo? Sepertinya sudah ya. Sudah, Mas. Sudah. Oke, siap. Untuk waktu mungkin nggak bisa berlama-lama ya, nanti akan dilama-lamakan oleh Mas Ilo sendiri biar lebih kupas tuntas terkait dengan beasiswa LPDP di tahap 2 ini. Kepada Mas Tri Susilo, kita persilahkan. Monggo Mas. Oke, thank you teman-teman. Sorry aku masih baru sampai dan pas banget ini waktunya. Tadi habis dari NTB, jadi pas flight terus agak delay, terus ini baru connect. Jadi sorry banget dan terima kasih teman-teman dari ID Beasiswa udah berkenan ngundang dan posisinya saya baru banget em, sampai di Jakarta. Sebentar saya sambil share screen ya. Eh, Oke, siap Mas. Oke, semoga ini masih disable Mas. Izin ya. Coba bisa dibantu untuk bisa share screen. Oke, sebentar Mas Ilo. Kita cek Hmm. dulu. Di aku masih host disable participant Oh share iya, screen. oke. Bisa dicoba lagi. Oke. Nah, thank you. Oke, hello play. Oke, terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, saya coba sebentar biar pas stop dong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sorry, my voice agak serak gitu ya. Tapi yang jelas terima kasih sudah mengundang. Dan ini langsung saja karena kita diundang untuk sosialisasi beasiswa LPDP dan yang pertama saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah berkenan untuk menyisihkan waktunya untuk mencari tahu bagaimana penyelenggaraan beasiswa LPDP di batch 2 di tahun 2024 ini. Dan seperti kita ketahui bahwasanya teman-teman yang hadir di sini pastinya aku nggak tahu apakah ada yang pernah tahu gitu ya beasiswa LPDP itu apa gitu. Ada nggak di antara teman-teman yang sebenarnya nggak tahu sama sekali beasiswa LPDP yang join di malam hari ini? Ada nggak kira-kira? Ada? Nggak ada ya? Sepertinya semuanya sudah tahu gitu ya. Oke, karena di antara 30 sekian 39 tiga orang ini seharusnya berarti sudah tahu tujuannya hadir pada malam hari ini gitu ya. Dan harapan kami sih sebenarnya mana semuanya nanti memahami apa yang kita pengen sampaikan gitu ya. Dan di antara teman-teman semuanya adakah yang pernah apply beasiswa LPDP? Ada nggak? Mungkin bisa ditulis di kolom chat ya kalau diperbolehkan. Mereka bisa nulis di kolom chat nggak? Disable nggak? Aman kan ya? Aman-aman, bisa. Oke, Aulia belum pernah, Zetira belum pernah, Nisrina baru mau coba, Francisca belum pernah,
belum pernah. Oh, ini orang-orang yang aku pikir baru mau coba beasiswa dan itu LPDP ya untuk beasiswa pertamanya untuk S2 sama S3-nya. Oke. Kemudian aku yakin takeaway-nya ya orang-orang yang belum pernah mungkin pengen apply beasiswa LPDP dan mendapatkan beasiswa LPDP. Oke. Semoga saya bisa menjawab keinginan teman-teman semuanya untuk hari ini hadir dan menjadi bagian dari keluarga beasiswa LPDP gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Nanti feel free ya kalau misalkan teman-teman nanti ada kendala audio, kemudian teman-teman juga ada kendala em, sinyal dan sebagainya. Kalau misalkan memang teman-teman nanti berkenan untuk connect, teman-teman bisa reach out di WhatsApp gitu ya 089951622242 atau di Instagram nanti boleh silakan teman-teman bisa langsung DM juga untuk ke kami gitu ya. Oke, ini adalah beasiswa LPDP yang dibuka di tahun 2024 dan kami yakini bahwa teman-teman kalau yang tadi belum pernah apply paling nggak sudah temenan sama akun sosial medianya LPDP. Gitu ya, kalau teman-teman sudah mulai temenan berarti teman-teman nanti paling nggak tahu lah gitu, tahu yang dicari seperti LPDP itu seperti apa gitu ya. Apakah teman-teman masuk dalam kategori penerima beasiswa yang disable atau teman-teman masuk dalam kategori yang cocok untuk apply beasiswa yang targeted atau teman-teman juga mungkin cocok untuk apply beasiswa yang sekarang baru ada di tahun 2024 yaitu beasiswa prioritas. Kalau di tahap satu ada beberapa beasiswa yang memang baru dibuka gitu ya, seperti LPDP dengan Korea, LPDP dengan UC Davis, LPDP dengan NTU untuk program doktoralnya, kemudian LPDP dengan NTU untuk MBA, LPDP dengan NUSW gitu ya. Tapi di tahap 2 di tahun 2024 ada beasiswa yang baru dibuka, namanya beasiswa prioritas untuk LPDP dengan UNSW, NPDP dengan NTU Doktor, untuk LPDP dengan University of Dundee di tahun 2024 ini sama LPDP dengan US untuk Business School-nya. Kemudian apakah mungkin kalau teman-teman bukan afirmasi juga bukan, nggak mau ngambil prioritas juga, nggak mau ngambil targetnya juga, teman-teman masih bisa apply untuk beasiswa LPDP, yaitu beasiswa parsial atau PTUD kalau udah dapat LOA dari kampus-kampus terbaik di dunia gitu ya, atau teman-teman bisa apply beasiswa yang reguler. Jadi kalau teman-teman apply beasiswa LPDP, make sure teman-teman ini adalah sudah tahu bahwa teman-teman itu berjuang untuk bersaing dengan orang yang setiap tahunnya aware kebutuhan untuk berkuliah S2 maupun S3. Gitu ya. Dan itu jumlahnya setiap tahunnya semakin meningkat teman-teman. Jadi teman-teman udah nggak boleh kalau apply biasa LPDP itu belum tahu apa-apa tentang LPDP, belum tahu keinginannya kenapa harus apply LPDP, belum tahu kenapa ngambil jurusan itu, kenapa harus kuliah di kampus itu, kenapa harus di negara tertentu gitu ya. Karena there are so many people out there applying LPDP karena because they do really want to get this kind of scholarship. Saingan teman-teman itu ada 30 ribuan, 19 ribuan, puluhan ribu, belasan ribu gitu ya. Jadi nanti harapan kami adalah di antara sekian puluh orang yang hadir di sini, itu adalah orang-orang hebat yang memang benar-benar mempersiapkan dirinya untuk dapat beasiswa LPDP. Gitu ya. Tadi kalau kita sudah berbicara jenis beasiswanya seperti apa gitu ya. Teman-teman sudah harus tahu juga bahwasanya LPDP saingannya semakin banyak, saingannya semakin susah. Gitu ya, passing grade-nya begitu tinggi. Kalau ada di antara teman-teman semuanya yang kemarin sempat apply beasiswa LPDP, kemudian nggak lolos gitu ya, karena passing grade-nya kurang gitu ya. Teman-teman harus udah mulai mengatur strategi apakah cocok untuk apply beasiswa LPDP di program yang sama, di jurusan yang sama gitu ya. So you have to start the questioning yourself. Ya, karena
terkadang kita harus mengatur strategi ulang sehingga kita bisa way more eligible in one program. Contohnya adalah aku kemarin memaksakan diri untuk ngambil umum padahal sebenarnya aku eligible untuk ngambil program targeted gitu ya. Atau aku sebenarnya bisa daftar afirmasi tapi karena aku merasa bahwa diriku mampu aku ambil targeted, aku ngambil targeted, nggak meninggalkan yang afirmasi. Dan sekarang ada beasiswa prioritas gitu ya, nggak mau pokoknya aku harus ada di kuliah di Harvard, sedangkan dia nggak ada di program beasiswa prioritas gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana kita menurunkan ego kita sendiri gitu ya untuk apply program yang mungkin memang kansnya jauh lebih besar. Ini adalah beasiswa prioritas LPDP, memang sangat spesifik ya untuk programnya gitu. Dan nanti teman-teman bisa cek gitu ya, apakah memang teman-teman cocok untuk apply di NTU, UNSW, ke US atau ke Dandi dan sebagainya. Karena ketika teman-teman apply di beasiswa prioritas, we do care, we do pay attention sama setiap orang yang apply di beasiswa prioritas. Kansnya jauh lebih besar gitu ya, karena we believe bahwa orang yang apply beasiswa prioritas itu adalah the one that this nation really need gitu ya. Jadi the skill, the major dan sebagainya itu adalah teman-teman yang memang kita yakini kebutuhan programnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan nasional gitu ya. If you are never applying to LPDP, so I also believe bahwa teman-teman nggak tahu kalau apply beasiswa LPDP untuk S2 sama S3 itu adalah teman-teman boleh pakai jalur sudah punya LOA, pakai jalur belum punya LOA. LOA itu apa? LOA itu adalah Letter of Acceptance. Letter of Acceptance itu apa? Surat keterima teman-teman kuliah di satu kampus dengan program tertentu. Ya, jadi kalau teman-teman mau masuk UGM, mau masuk UI, itu harus ada LOA-nya, surat keterangan diterimanya gitu ya. Kalau belum punya, boleh apply. Kalau sudah punya, boleh apply LPDP. If you already got the letter of acceptance yang ada di listnya LPDP, you will be skipped for one process of the selection, yaitu seleksi bakat skolastik. Ya, tapi kalau teman-teman belum memiliki LOA, what you have to do adalah joining this kind of process. Administrasi, bakat skolastik, kayak TPA gitu ya teman-teman. Atau ujian masuk mandiri gitu ya di satu kampus gitu ya. Kemudian seleksi substansi itu seleksi wawancara LPDP gitu. Kemudian teman-teman kalau misalkan apply beasiswa priority scholarship di LPDP, nanti kalau misalkan teman-teman lolos seleksi, kemudian teman-teman penerima beasiswa prioritas tersebut ya. Nanti itu namanya kita biasanya beasiswa partnershipnya LPDP gitu ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman nggak lolos dan sudah memiliki LOA, nanti teman-teman kita arahkan untuk dapat beasiswa, yaitu beasiswa sesuai dengan eligibilitas dari teman-teman semuanya. Teman-teman bisa masuk ke jalur affirmasi, targeted, umum, sesuai dengan teman-teman asalnya dari mana gitu ya. Dan apply beasiswa ini teman-teman nanti boleh sudah punya LOA, boleh juga belum punya LOA gitu. This is the very important information that you have to pay attention ya. Timeline daftar beasiswa. Untuk orang yang belum pernah apply beasiswa PDP, you still have for about 2 weeks ya. Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada 2 weeks ya. Karena 18 Agustus itu 18 Juli gitu ya, itu udah ditutup. Jadi mungkin kalau ini tanggal 6 ya, sekitar 12 hari lagi teman-teman nanti itu adalah hari terakhir untuk apply beasiswa PTP. I don't know, within 12 days itu apakah teman-teman sudah menyiapkan berkas-berkasnya atau belum. Tapi kalau memang belum pernah sama sekali apply dan memang belum tahu LPDP, kayaknya agak susah untuk apply beasiswa LPDP dalam waktu 12 hari. Gitu ya, tapi berarti teman-teman harus bersiap untuk tahun 2025 di batch pertama nantinya. Biasanya kita buka di bulan Januari gitu ya. Kemudian satu hal yang teman-teman harus yakini juga dan harus pahami bahwa beasiswa LPDP itu adalah the very humble scholarship karena ada masa sanggahnya. If you are missing to submit
em, ijazah, kemudian skor TOEFL atau transkrip miss, kemudian keliru kamu nggak ijazah, KTP kamu nggak akta dan sebagainya, atau syarat-syarat lain itu missing dan sebagainya, teman-teman harus tahu nih pengajuan sanggahnya, proses sanggahnya sama hasil sanggahnya being announced by LPDP. Ya, jadi ini di capture boleh, dipahami timelinenya boleh, gitu ya. Dan kalau teman-teman sekarang sudah memiliki letter of acceptance untuk kuliah di Agustus ataupun September di tahun 2024 ini. Untuk batch 2, kalau teman-teman sudah punya LOE, mau jalur LOE, itu harus di defer terlebih dahulu. Ya, harus di defer terlebih dahulu. Defer itu apa? Defer itu adalah surat kuliahnya dimundurkan ke Januari, Februari, atau ke Agustus, September di tahun berikutnya, gitu ya. Kemudian ini adalah komponen yang dibiayai sama LPDP. Gitu ya. LPDP membiayai almost everything in order for you to finish your study. Your educational fundnya di cover sama LPDP, your something that you call it living allowance, kemudian settlement allowance ya, insurance, kemudian the accommodation transportation itu di cover sama LPDP semuanya ya. Ini adalah the policy-nya LPDP. Jadi, teman-teman di tahun 2024 ini kita kembali membuka beasiswa gitu ya. Tadi beberapa sudah kami sampaikan. Salah satunya yang belum saya sampaikan ini adalah if you are joining the double degree or joint degree program for your master or your PhD, ya, LOA dari kampus yang kalian dapat untuk apply LPDP itu sudah harus stated ya, sudah harus menyatakan bahwa kalian joining the master degree. Ya, joining the double degree program. Nggak bisa nih kalau kalian keterima di UGF, ternyata kampus itu programnya adalah double degree-nya, kalian baru tahu setelah semester pertama. Itu nggak akan di-cover sama LPDP. Tapi kalau dari awal sudah double degree dan ada di listnya LPDP, itu diperbolehkan sama LPDP. Ya, if you are now still a student for your master degree or your PhD, you may apply to LPDP as well. Ya, you may apply to LPDP as well. Tapi kalau misalkan nanti lolos jadi penerima beasiswa LPDP, teman-teman harus mengundurkan diri itu dari kampus yang saat ini teman-teman apply atau teman-teman jalani gitu ya. Karena kita nggak bisa mendanai teman-teman di tengah tahun berjalan. Gitu ya, jadi mengundurkan diri dari kampus tersebut sehingga nanti LPDP bisa mendanai beasiswa yang teman-teman jalani gitu ya. Kalau ini ada yang tanya, kalau Februari 2025 aman nggak? Aku bisa jawab, Francisca aman, ya boleh. Februari 2025 dengan LOA yang sekarang kamu mau apply, diperbolehkan, gitu ya. Feel free to ask on the chat box ya, sembari nanti aku jelaskan beberapa policy-nya LPDP ya. Gitu ya, jadi ini adalah teman-teman yang, also aku nggak tahu di antara 30-an orang ini, adalah orang yang dari PNS gitu ya, teman-teman harus ada satu syarat wajib mengenai surat usulan dari pejabat setara eselon 2 yang membidangi HR atau kepegawaian. Itu wajib ya, dan surat usulannya harus dengan format sesuai dengan formatnya LPDP. Ya, formatnya kalau teman-teman ada kopnya sendiri nggak masalah. Ya, dari pemerintahannya, boleh dari Pemdanya, dari KL-nya, boleh. Tapi harus ada beberapa rincian yang harus menyampaikan informasi mengenai kalian sesuai dengan formatnya LPDP, gitu ya. Kemudian ini adalah kebijakan untuk beasiswa afirmasinya LPDP.
Gitu. Kalau teman-teman sekarang mau apply ya dari daerah afirmasi gitu ya, teman-teman boleh banget daftar beasiswa afirmasi karena the very good news untuk teman-teman semuanya dari pendaftar afirmasi yang mau daftar S2 dan S3 baik di dalam maupun di luar negeri, you don't have to submit the TOEFL or IELTS requirement. Ya, jadi syarat bahasa IELTS dan TOEFL di tahun 2024 untuk master and also doktoral dalam negeri itu nggak perlu disyaratkan. Ya, tapi untuk luar negeri kita masih syaratkan. Kemudian UNI adalah beasiswa Putri Papua gitu ya. Teman-teman harus asli putra-putri Papua. Magisternya 47, doktornya 47, syarat-syarat khusus, ini dokumen khusus ini teman-teman harus miliki. Ya, harus nanti bisa disubmit. Ini sama untuk daerah afirmasi, if you are coming from the affirmative region in Indonesia, ya teman-teman boleh daftar beasiswa afirmasi. Ya, jadi yang paling memiliki cukup banyak kita tahu bahwa bisa privilege-nya cukup banyak adalah teman-teman putra-putri Papua. Karena teman-teman putra-putri Papua itu kalau teman-teman asli orang Papua gitu ya, teman-teman bisa daftar putra-putri Papua, bisa daftar daerah afirmasi. Kalau teman-teman underprivileged juga bisa daftar itu. Teman-teman kalau PNS juga bisa daftar targeted PNS. Kalau teman-teman Polri, TNI dari Papua bisa daftar itu juga. Kalau teman-teman sudah punya LO, ambil PTUD bisa juga reguler. Ya, jadi teman-teman di Putra Putri Papua bisa eligible in so many programs di LPDP. Kalau teman-teman langsung di daerah afirmasi selain Papua gitu ya, teman-teman bisa apply di daerah afirmasi. Jadi bebas teman-teman, silahkan dicek eligibilitas teman-teman semuanya. Yang menentukan daerah afirmasi bukan LPDP ya, tapi yang menentukan daerah afirmasi adalah berdasarkan perpres yang kita tahu issuance by Kementerian Desa, issuance by Bappenas gitu ya, bahwa ada beberapa kabupaten kota ini yang menjadi daerah afirmasi yang mana kita adapt untuk menjadi part of daerah afirmasi yang menjadi sasaran untuk beasiswa LPDP. Gitu ya, and this is beasiswa untuk teman-teman underprivileged dari segi keluarga prasejahtera gitu ya. Teman-teman memang harus menjadi orang yang memiliki atau mendapatkan bantuan dari pemerintah. And it is only available for you who are going to study in master degree. Kita nggak bisa teman-teman yang sudah lulus S2. We do hope bahwa teman-teman yang sudah S2 ini nggak lagi prasejahtera gitu ya. Makanya kita hanya biayai untuk S2 dari S1 ke S2-nya. Ini adalah syarat untuk teman-teman yang memiliki disabilitas gitu ya. Eh, Beberapa hal teman-teman harus submit gitu ya, harus ada surat dokter yang menyatakan bahwa atau rumah sakit pemerintah ya bahwa teman-teman itu memang layak untuk studi, bisa untuk studi baik S2 maupun S3. Kalau teman-teman dari daerah afirmasi, you also got the privilege to get the enrichment program atau pengayaan bahasa bagi teman-teman semuanya untuk dibantu meningkatkan TOEFL sama IELTS-nya gitu ya. Jadi kita bantu teman-teman semuanya within 3 months atau 6 months untuk upgrade skor TOEFL IELTS-nya. Nanti biasanya teman-teman dikirim ke Inlingua, ke UI, ke UIN eh, Jakarta, ke UIN Jogja, ke UGM, ke Undip, UNS gitu ya untuk pengayaan bahasa. And also for you who are coming from the background civil servant gitu ya dari PNS, TNI, Polri gitu, teman-teman juga bisa apply this kind of program gitu ya. Kalau teman-teman dari TNI ada syarat umurnya yang berbeda. Kalau teman dari Polri juga ada yang berbeda dengan teman-teman yang PNS fungsional juga berbeda, PNS ya PNS struktural, PNS biasa gitu ya.
Ada juga umurnya yang berbeda, ada batasan umurnya gitu. Untuk Magister DN syarat bahasanya sekian, untuk Magister LN sekian, untuk doktoral sekian gitu. Jadi ada, dan yang paling teman-teman nggak boleh lupa adalah surat usulan dari eselon 2-nya. Ini adalah teman-teman yang pengen apply untuk beasiswa entrepreneurship ya, yang sudah dibuka beberapa tahun terakhir ini gitu. Kampusnya very specific and also you have to commit bahwa we want to get someone who are concerned untuk kita bikin ke depannya ekosistem kewirausahaan di bangsa ini gitu ya, dengan baik sehingga nanti ke depannya 2045 tercipta sekian banyak orang, eh, kita punya yang namanya bahasanya pabrik wirausaha gitu ya, semua orang nanti bisa ngambil untuk program ini. Ini adalah syarat khususnya. Teman-teman dari kader ulama juga bisa apply, tapi kampusnya juga sangat spesifik di PTIQ gitu ya. Programnya adalah ulama, kemudian kader ulama perempuan dan sebagainya ya. Jadi ini adalah program kolaborasi LPDP sama Kemenak, Istiqlal dan juga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini beasiswa dokter untuk Talenta Riset BRIN gitu ya. Jadi ini ada spesifik programnya gitu ya. Dokter untuk jalur fast track juga ada teman-teman, kalau misalkan dulunya adalah orang yang memang ngambil jalur itu gitu ya, ada syarat IPK-nya dan sebagainya ya. Ini adalah fellowship, jadi LPDP juga memberikan beasiswa untuk fellowship programnya, khususnya untuk teman-teman dari dokter spesialis bisa apply program ini gitu ya. Kemudian ini beasiswa untuk metalurgi gitu ya, ada. Dan ini sudah berjalan beberapa tahun di LPDP dengan kerjasama dengan Central South University and also Kementerian Maritim dan Investasi. Ini beasiswa metalurgi juga sama, kampusnya mungkin beberapa hal berbeda gitu ya dengan kampus yang Central South University. Ini adalah if some of you is a doctor gitu ya, jadi teman-teman bisa apply beasiswa untuk dokter spesialis atau spesialis. Ini nggak ada perubahan dengan batch 1, jadi nanti teman-teman bisa dapat programnya, teman-teman bisa dapat jurusannya mana aja yang dibayarin sama LPDP gitu ya. Kemudian prodinya, dana pendukungnya apa saja sebenarnya sama juga, tapi ada dana tambahan untuk teman-teman dokter spesialis itu ada courses yang kita biayai, kemudian ujian keterampilan kita bayarin juga, uji kompetensi juga kita cover sama LPDP juga gitu ya. Kalau teman-teman yang nggak eligible di targeted, nggak eligible di affirmative scholarship, you can apply di beasiswa umumnya LPDP gitu. Ini beasiswa reguler ya, everyone can apply. Ini passing grade-nya makin tahun makin tinggi gitu ya. Jadi kalau tadi udah tahu kayak Francisca mau apply 2025, Februari sudah punya awalnya berarti mau apply sekarang gitu ya. Kalian ya pasti sudah tahu. Kamu nggak tahu kamu bahwa sekarang ini mungkin ramai di timeline orang dulu kemarin pada saat announcement itu passing grade-nya 1000 makin tinggi dan sebagainya gitu ya. Untuk surat rekomendasi buat PNS Reni nanti bisa di-download aja di buku pedoman gitu. Jadi santai aja, bisa semuanya ada di situ. Kalau sekarang teman-teman belum pernah apply beasiswa LPDP ya mulai aja lah dibuka akunnya. Mumpung masih dibuka pendaftarannya, mulai bikin akun, kemudian coba klik next gitu untuk syarat-syaratnya gitu ya. Ini PTUD kalau teman-teman sudah ada LOA dari 26 kampus yang ada di Asia, yang ada di Eropa, yang ada di Amerika ini ya. Silahkan daftar PTUD ya, teman-teman ya. Sorry. Gitu ya, ini adalah beasiswa parsial. If you are coming from the family atau memang you have the capacity in economic ya, yang financially stable untuk S2-nya, teman-teman bisa pilih 50-50, mau biaya pendidikannya atau biaya pendukungnya di cover sama kalian gitu ya, bagi-bagi sama LPDP. Ini syarat-syarat beasiswa prioritas yang dibuka di tahun 2024 ya, eh, more or less hampir sama gitu ya. Cuma memang kampusnya yang agak berbeda dan subjeknya yang memang very spesifik gitu ya. Only available for life science for PhD project. Kemudian ini dengan
and US itu hanya untuk Master of Science in Human Capital Management, kemudian Master of Science in Management gitu ya, dan kuliahnya 12 bulan gitu. Jadi banyak hal yang memang kadang ada programnya tapi kita nggak cocok misalkan gitu ya, nggak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kalau misalkan teman-teman itu ada di kebutuhan organisasi di PNS-nya misalkan gitu ya, akan susah untuk apply beasiswa prioritas. Tapi kalau misalkan memang cocok, saran saya diambil programnya ya. Gitu, ini untuk for agriculture, engineering, and also education gitu ya. Ini mungkin hal yang pengen kami sampaikan kepada teman-teman semuanya ya, sembari aku coba jawab yang di kolom chat gitu ya. Satu dari Nisrina, Mas, kita differ sudah ada LOA baru, apakah masih bisa langsung pakai LOA yang baru, misalnya sudah LOA yang intake studi 2025 fall. Boleh, jadi pada saat kamu apply beasiswa LPDP, Nisrina, yang sekarang ini kamu mending langsung jalur LOA di kampus yang kamu sudah differ tersebut. Gitu ya, kalau LOA-nya udah ada stated bahwa kamu adalah fall 2025, langsung dipakai aja. Kalau belum, sekarang lagi proses ya. Proses tersebut kamu submit di jalur LOA tersebut. Harapan kami sih within 3 weeks atau a month gitu ya, sama nanti selesai di masa sanggah atau seleksi administrasi selesai, teman-teman sudah bisa submit untuk LOA barunya. Kalau misalkan sekarang lagi proses untuk deferralnya. Gitu ya. Kalau misal dari pegawai swasta, surat rekomendasi dari zona S1 boleh. Jadi recommendation letter itu ya beda dengan usulan. Kalau usulan kayak PNS TNI Polri itu harus dari eselon 2, tapi rekomendasi itu adalah dari orang yang mengenal kalian. Itu boleh dari atasan langsung, boleh dari dosen pembimbing, someone that know you better. Ya, bukan orang dengan jabatan yang paling tinggi. Ya, kalau kalian kenal Presiden Jokowi pun ya, kalian boleh. Tapi kalau kalian nggak kenal, nggak usah dari DPR, nggak usah dari menteri siapa ya. Karena once you submit the recommendation, people who are going to recommend you, kita akan tahu gitu ya. Oh, ini siapa? Biasanya kita trying to connect dengan kontak yang teman-teman submit di situ. Karena rekomendasi kita saat ini sudah ada formatnya sendiri gitu, dan itu nanti langsung connect kepada orang yang memberikan rekomendasi. Ya, so make sure bahwa people who are going to give you recommendation itu adalah orang yang beneran tahu kalau kalian itu eligible, kalau kalian itu cocok gitu ya, pantas untuk mendapatkan beasiswa atau apply beasiswa LPDP gitu ya. Reni tadi udah aku jawab. Kemudian ini Serina, rekomendasi LPDP untuk guideline harus pakai tipe yang sama template gitu ya. Diikuti ada ya, jadi harus mengcover beberapa informasi yang ada di LPDP ya. Oke. Kalau dari kami formatnya harus sama, jadi nggak boleh berbeda dari LPDP formatnya. Oke, sertifikat TOEFL-nya sudah punya sertifikat TOEFL-nya and mau diupload bisa Kak untuk jalur afirmasi dalam negeri. Kalau di LPDP untuk di aplikasi sekarang kalau nggak perlu harusnya nggak usah ya. Ngapain diupload gitu. Kalau kamu apply dalam negeri dan ada sertifikat TOEFL, jadi nggak perlu diupload juga. Dan apakah seleksi administrasi mengeluarkan threshold passing grade penilaian skolastik? Oke, seleksi administrasi sekarang ada beberapa part yang memang kita nilai seperti esai gitu ya. Kita kasih penilaian di pertama sekarang. Jadi fulfilling kalau seleksi administrasi itu bukan serta-merta teman-teman mencukupi kebutuhan dokumen. Jadi kita melihat dari segi kualitas administrasi teman-teman semuanya, baik untuk kesyaratan bahasa dan yang lain. Jadi tolong banget teman-teman jangan hanya untuk sekedar coba-coba daftar beasiswa LPDP gitu ya. Oke, perbedaan pemberian beasiswa reguler dan parsial selain dari pembiayaan, apakah ada syarat yang berbeda? Passing grade-nya pasti berbeda ya teman-teman ya, yang reguler sama parsial. Jadi kita prior untuk teman-teman yang memang parsial ya pasti kansnya jauh lebih besar daripada teman-teman yang ngambil di reguler. Gitu ya. Desir, I will share you some tips. Di kolom chat sudah aku jawab semua. Nanti kalau belum kita sambung lagi. Tapi this kind of tips, do really hope teman-teman bisa pahami dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang pengen apply beasiswa LPDP gitu ya. The first one, if you are applying to LPDP scholarship, you have to know why. Yeah, you have to ask yourself about knowing why you are applying to LPDP. Yeah,
why I need the scholarship. Ya, ada orang yang nggak bisa deliver kenapa dia apply beasiswa LPDP dan kenapa butuh beasiswa. Kalau teman-teman udah nggak tahu kenapa perlu beasiswa, kenapa beasiswanya harus LPDP, why I deserve this scholarship dan sebagainya, akan sangat susah teman-teman untuk lolos beasiswa LPDP khususnya di bagian seleksi wawancara. Ya, karena saya sangat yakin orang yang nggak tahu why I need this scholarship and it has to be LPDP, dia nggak akan bisa menjelaskan dengan baik kepada pewawancara kenapa dia ambil kampus tersebut, kenapa dia harus di program tersebut, kenapa harus saat ini mendaftar beasiswa dan sebagainya. Ya, itu the very basic question that you have to answer for yourself. Ya, kemudian the second tips that I'm going to share adalah you have to build your objective, teman-teman yang ada di sini. Ya, objektif itu apa? Objektif itu adalah purposes, ya, tujuan, visi, dan sebagainya. Kalau teman-teman nggak punya objektif yang kuat, aku yakin kalian nggak punya reason yang kuat untuk tahu bahwa kalian tuh perlu scholarship dan perlu untuk ambil di kampus tersebut. Gitu ya. Jadi teman-teman harus pahami itu. Karena if you know what you want, you will have the biggest spirit, the biggest motivation within yourself. Ya, kalau kalian nggak punya ya ya udah, kalian akan jadi biasa-biasa aja gitu. Nggak apa-apa, apply LPDP coba-coba siapa tahu dapat gitu. Padahal saingan kalian itu ada 30 ribuan orang. Ya, jadi kalau tahun ini diterima 4 ribuan orang ya berarti saingan kalian ya hampir 10% gitu ya yang akan diterima gitu ya. Dan saingan kalian ya sangat banyak. 80-an persen nggak lolos dari beasiswa LPDP di satu batch gitu ya. Kemudian you are the only enemy for yourself. Ya, karena orang yang paling susah mendapatkan beasiswa LPDP selain orang yang nggak tahu adalah orang yang sulit untuk melawan dirinya sendiri. The limitation itu ya ourselves gitu. Bukan orang lain, teman-teman ya. Ya, jadi kalau teman-teman sudah tahu mau apply beasiswa LPDP, harus dilawan rasa malasnya, harus dilawan bagaimana teman-teman itu sudah nggak mau lagi kalau misalkan di akhir pekan menyisihkan waktunya untuk belajar IELTS, belajar mock up interview, ya, belajar tes SBS-nya LPDP gitu ya. Teman-teman harus pahami itu karena dalam hemat kami orang yang sudah tahu mau apply beasiswa LPDP itu adalah orang yang memang memerlukan beasiswa LPDP. So the only thing that holds you to do better is only yourself. Ya, kalau teman-teman sekarang memiliki pasangan hidup gitu ya, teman-teman pasangan hidupnya not even a wife or husband, tapi pacar itu adalah pasangan hidup kalian gitu ya. Malam minggunya kalian ini di sini kayak gini nih, dengerin beasiswa LPDP, itu adalah sesuatu hal yang berguna untuk ngebantu teman-teman dapat amunisi yang bagus gitu ya. Jangan sampai nanti pada saat teman-teman apply beasiswa LPDP gitu, nanti hari-harinya teman-teman nggak pernah lihat, oh aku pengen jadi orang kayak si A, aku pengen jadi orang kayak si B alumni LPDP, aku pengen jadi orang kayak si C nih, begini-begini gimana ya, aku coba reach out lah, cari koneksi, cari jejaring gitu ya. Saya penerima LPDP teman-teman, ya sebelum bekerja di LPDP, saya PK 5 dulu. Ya, PK single digit, one of the OG-nya LPDP karena aku seleksi tahap pertama di tahun pertama LPDP dibuka di tahun 2013. Gitu ya. Jadi kalau dulu aku berjuang ya, belum tentu aku diterima sekarang juga gitu karena sudah sangat jauh berbeda sehingga teman-teman kalau dulu sudah pernah apply LPDP kemudian gagal, please perjuangannya harus lebih ekstra. Gitu ya. Prepare the ammunition. Jadi kalau orang yang apply beasiswa LPDP ini adalah orang yang
saya sangat yakini bukan orang yang paling cepat submit seluruh syarat-syaratnya. Kemarin ada yang DM di Instagram aku gitu ya. Nanti teman-teman bisa connect ya di Ilohito gitu ya. Teman-teman itu diet ya nggak usah buru-buru apply beasiswa LPDP. Kecuali teman-teman ada batasan usia gitu ya. Tapi siapa tahu ya next LPDP nggak perlu ada batasan usia untuk apply seluruh programnya gitu ya. Kita nggak tahu juga nanti ke depannya. Tapi yang jelas kalau teman-teman belum buru-buru ada batasan usia, prepare yourself first. When you ready to apply, then you may apply. Gitu ya. Fabricate your profile. Jadi kalau teman-teman punya profile itu LPDP always look for the best candidate. So you have to make sure bahwa your profile itu link atau match sama what LPDP wants gitu ya, with the vision of LPDP-nya seperti apa. We want to look at the candidate and they are having the leadership potential gitu ya, leadership skill dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman harus harus yakini itu bahwa your profile itu cocok sama apa yang dicari sama LPDP. Bukan orang yang memang apply beasiswa LPDP kemudian ternyata dia lebih banyak cursing, lebih banyak mengutuk apa ya, bangsa ini gitu ya, pemerintah. Nggak pemerintah aja sih, kalau pemerintah nggak dikritik itu kan wajar, tapi isinya marah-marah terus dan sebagainya ya. Kemudian this is yang orang kadang lupa forget gitu ya, tipikal orang zaman sekarang gitu, high achiever person gitu ya, pengennya segala suatu hal yang grande, yang tinggi-tinggi, padahal you are doing nothing gitu. Nothing dalam artian gini, kalau kalian aktif di apa bahasanya kalau sekarang yang cukup tinggi untuk anak-anak muda, misalkan di Y20 misalkan. Kalau teman-teman aktif di kok misalkan punya joining kelas inspirasi gitu ya, tapi sebenarnya teman-teman nggak ngelakuin apa-apa, it means ya you just got the title, tapi kamu you do another things gitu di program itu dengan purpose yang berbeda. Ya aku sangat menyarankan sih teman-teman nggak put too much makeup sama everything that you do gitu ya. You have to be real. Kalau kamu nggak berkontribusi satu organisasi ya your title itu means nothing ketika nanti teman-teman ditanya sama reviewernya LPDP, kamu di situ ngelakuin apa dengan jabatan kamu misalkan. You are not going to deliver well. Ya, so be real, be you, ya be the genuine of you. Ya, jadi jangan sampai teman-teman malah justru nanti jadi bumerangnya teman-teman gitu ya. Orang yang bagus, orang yang hidup di dunia ini, yang kami yakini adalah orang yang baik, punya growth mindset, itu adalah orang yang nggak pernah takut untuk meminta saran dari orang lain. Because human born with imperfection, so learn harder, practice even more. Ya, minta tolong sama orang, dapatkan banyak tips gitu ya. Kemudian you are the only one who can decide which one is the best for you. Ya, jadi teman-teman kalau apply beasiswa PDP, mau jadi apply apapun gitu, teman-teman harus pahami bahwa ya kuncinya itu di kalian. Have you got some tips, some advice? Kalau memang nggak cocok ya nggak usah diambil. Tapi jangan ragu untuk minta bantuan sama orang. Karena kita hidup itu ya nggak bisa PDP itu orang ngomongin sudah, oh, personal interest itu nomor satu gitu. Nggak bisa. You have to know another people view sehingga teman-teman itu pikirannya bukan untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Kemudian teman-teman also take a receipt of critics. Jadi kalau teman-teman nanti apply beasiswa LPDP gitu ya, you have to be someone yang orangnya terbuka sama kritik, kemudian mau ambil beberapa hal dari kritikan tersebut untuk membangun diri teman-teman semuanya ya. You have to do um,
takes notes gitu ya sama kritiknya orang gitu ya. Karena kalau kita nggak terbuka sama kritik, anti kritik itu berarti kitanya very stubborn and thinking that we are itu the perfect person gitu. Padahal somehow kritik itu datang karena orang tuh sayang sama kita gitu ya. So you have to make sure bahwa which one is the best for you itu that you are going to pick gitu ya. Kemudian jangan kalah sebelum teman-teman berjuang. Ini penting juga bagi teman-teman semuanya karena yang tadi saya sampaikan ya, syaratnya ABCD itu dibaca benar-benar biar teman-teman nggak regret ya, dibaca berulang, repeatedly checking ijazahnya udah betul belum, kalau harus di apa bahasanya, di stempel gitu, apakah nanti, surat rekomendasinya harus ada email sama handphonenya atau enggak gitu ya. Jadi teman-teman harus, pay attention sama that kind of detail before you are clicking the submit button, ya. Common issues atau problem yang dihadapi sama teman-teman semuanya ketika joining LPDP Scholarship, selection process untuk di administratif ya orang biasanya sih lebih ke malas gitu ya, sehingga teman-teman kalau udah malas itu ya nggak punya time management yang bagus. Teman-teman udah tahu timeline-nya kapan, ditutupnya kapan, dibukanya kapan gitu ya. Tapi karena malas nanti baru di pekan terakhir ya kalau sisa 12 hari lagi, di hari ke-11 setelah ini gitu teman-teman baru ngelengkapin beberapa hal sehingga traffic, internetnya crowded, kemudian internetnya kalian sinyalnya hilang, nanti akhirnya jadinya menyesal gitu ya, nggak bisa submit. Karena nggak ada perpanjangan juga, jadi susah bagi teman-teman untuk apply di tahap yang sekarang. Belum tentu nanti pada saat teman-teman mau unggah, "Ah, ya udahlah unggah besok aja," misalkan di kantor gitu, misalkan sambil pakai internet kantor aja, tapi ternyata internet kantornya lagi down juga servernya, jadi serba serba susah gitu ya. Kemudian untuk bakat scholastic, orang biasanya kendalanya adalah CHAST. CHAST itu dalam, bahasa Indonesianya mungkin, orang yang merasa dirinya paling sempurna gitu ya, besar kepala, keras kepala. Jadi orang kalau sudah besar kepala, tinggi hati, itu adalah orang-orang yang nggak mau belajar. Padahal the very successful candidate untuk passing the scholastic, selection process itu adalah orang yang selalu berlatih. Ya, jadi jangan sampai kuncinya cuma latihan aja, latihan soal latihan soal latihan soal. Karena kalau nggak latihan ya akan cukup susah buat teman-teman semuanya untuk, the passing grade of, seleksi bakat skolastik gitu ya. Di interview biasanya orang gagal. Gagal itu karena dia nervous sehingga banyak hal tidak keluar dari ideas-nya yang ada di, head-nya, dari kepalanya itu pada saat interview proses gitu ya. Jadi jangan sampai jadi orang yang nervous sehingga keluar. Padahal nervous itu bagus dipelihara karena, for me who are learning, public speaking gitu ya, nervous itu dijaga untuk kita tahu bahwa kita memprioritaskan sesuatu. Prioritizing something, which is itu adalah interviewnya LPDP. Unsaddle up itu orang-orang yang nggak ready. Contoh kayak saya hari ini, saya diminta sama, beasiswa ID untuk join sekarang, cuman karena saya baru landing, kemudian hujan deras gitu ya, kemudian saya baru sampai dan itu saya nggak saddle up di diri saya sendiri sebenarnya gitu ya. Karena saya baru bisa reach out, connection internet sehingga saya telat beberapa menit itu, saya nggak saddle up, which is itu it happen sama some people gitu ya. Kalau saya sekarang mau apply beasiswa LPDP, saya pastikan saya gagal. Gitu ya, khususnya untuk interview. Tapi kalau misalkan, this is, the very things yang bisa teman-teman pahami, kalau kayak tadi terjadi di kita gitu ya, what you have to do adalah langsung reach out ke panitia Telegram, kemudian, di kanal yang kita punya CAC untuk interview, "Kak, aku ternyata lagi kendala ini, tiba-tiba internetnya mati dan sebagainya. Aku harus punya backup seperti apa, Kak?" Gitu misalkan ya. Jadi harus reach out ke panitianya LPDP karena seluruh kegiatan dilaksanakan secara virtual, ya. Kemudian teman-teman kalau gagal di seleksi interview, aku selalu yakini karena teman-teman menjadi orang yang biasa aja. Perjuangan orang-orang yang mendapatkan beasiswa LPDP itu you have to be an extraordinary candidate.
Nggak bisa kalau hari ini kayak teman-teman ya udahlah apply aja, siapa tahu lolos gitu. Ada mungkin satu di antara 30.000 itu ada mungkin ya, tapi itu bandingannya kan sangat kecil gitu. So you have to be an extraordinary candidates. You have to work extra miles in order to be the best candidate that LPDP will choose gitu, will elect pada saat teman-teman apply beasiswa LPDP. Karena orang yang selalu kita yakini buat beasiswa PDP adalah we want to see your uniqueness. Ada orang apply di kampus di program yang sama semuanya LPDP gitu ya. Kita harus pilih nih gitu. LPDP oh untuk di kampus ini sekian, untuk di luar negeri sekian, untuk di dalam negeri sekian gitu. Jadinya teman-teman harus menjadi best candidate dari sekian best candidate yang apply beasiswa LPDP gitu ya. You have these people, ya. Aku nggak tahu kalian masih punya orang tua atau enggak, masih punya kakak atau enggak, punya saudara atau enggak gitu. Tapi yang jelas jangan pernah melupakan support system ya. Kalau kalian tes IELTS harus meninggalkan kerjaan kalian dibantu sama rekan kerja yang deskmate-nya kalian di kantor, office mate gitu ya. Jangan lupa untuk minta bantuan doa sama mereka gitu pada saat apply beasiswa LPDP, masih punya orang tua. Karena apply beasiswa LPDP bukan hanya orang yang tadi belajarnya paling kencang, tapi juga orang yang doanya paling kencang. Yang muslim mungkin Senin Kamis masih ada puasanya, orang masih ibadah ke gereja dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan lupa. And I have to say, even if you have the plan to be worthy LPDP, which is your goal, worthy LPDP ya, temennya punya banyak hal ya, a plan without a goal you will be nowhere gitu. Tapi a goal jadi penerima beasiswa LPDP without a good plan itu ya, it is also hard to achieve itu ya, almost impossible to achieve. So you are what you think guys. Jadi kalau kalian sekarang memang pengennya apply beasiswa LPDP ya, jadilah orang yang percaya diri, jangan mudah menyerah gitu ya. Kemudian you have to believe in yourself, bahwa teman-teman adalah ini saatnya teman-teman apply beasiswa PDP gitu ya. Ya jangan lupa untuk teman-teman berdoa. Once you failed ya, kalau masih eligible di tahun berikutnya, jika masih ada semangatnya untuk apply beasiswa PDP ya, you have the power within yourself. P itu apa? Itu ya plan untuk direncanakan ulang kembali, diorganize lagi, work lagi, evaluate, kemudian kalau gagal lagi di tahap berikutnya gitu ya. Kemudian teman-teman harus mulai berpikir nih strateginya, aku ganti jurusan kah? Aku ganti kampus kah? Aku ganti SI kah? Ganti personal statement kah? Ganti orang yang memberikan rekomendasi kah? Itu harus teman-teman sudah mulai pikirkan ya. If ini aku selalu bilang kepada semua orang yang aku temui gitu, if you have the chance to make another people happy, jangan pernah berpikir 2 kali, ya. Jangan berpikir kalau kalian ngebantu, ini ya ada berapa orang nih malam ini, sampai malam ini, masih ada 39 orang gitu ya. Masih ada 39 orang di kolom Zoom ini, ya teman-teman harus yakini bahwa kalian saling bantu, itu bukan kalian membantu saingan kalian, ya. If you are mocking up the interview together, ya teman-teman itu berkahnya itu akan selalu ada buat teman-teman yang membantu orang lain. Ya, kalau itu memang jadi rezekinya teman-teman ya you will be award di LPDP. Kalau belum dapat amanah untuk jadi penerima beasiswa LPDP, ya aku selain bilang award di LPDP itu berkah, award di LPDP itu is also amanah buat teman-teman semuanya. Ya, kalau kalian belum bisa menjaga amanah mendapatkan uang S2 itu bisa jadi 1 triliun 1 miliar teman-teman ya kalau di luar negeri. Ya kalau PhD mungkin 1,5, hampir 2 miliar gitu ya kalau kuliah di luar negeri, di Amerika, di Inggris, dan di Australia, semakin lama semakin mahal. Itu amount of money yang mungkin kalau kalian nyicil KPR untuk rumah aja 15 tahun mungkin ya. Jadi sangat banyak. So, jadi teman-teman helping another people, if you are ready ya, teman-teman jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk teman-teman memiliki visi, karena teman-teman semuanya the owner of every dream that you dreamed of gitu ya. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi. Feel free untuk connect to email. Feel free also to connect to my Instagram account. I do look forward for you becoming the
alumni LPDP someday ya. Berarti teman-teman kalau sudah jadi alumni LPDP berarti teman-teman adalah award di LPDP untuk tahun depan, untuk tahun depannya lagi, untuk kapanpun teman-teman siap untuk menjalani studi S1 di LPDP di kampus terbaik yang teman-teman pengen nih. Gitu ya. Dari saya cukup Mas dan nanti saya bantu jawab pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab di kolom chat sama nanti kita coba diskusi gitu ya. Terima kasih dari saya cukupkan. Saya nanti langsung jawabin di kolom chat juga gitu ya. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Ilo sudah menjabarkan banyak terkait apa saja yang diperlukan untuk submit beasiswa LPDP. Kemudian ada beberapa poin-poin tadi yang disampaikan luar biasa sekali ya. Jadi kita perlu banyak mempersiapkan. Kalau mungkin dalam 12 hari ini dirasa kurang, mungkin the next year mungkin seperti itu kita bisa mempersiapkan semuanya seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan masuk Mas Ilo. Kira-kira dijawab Oke. pakai ini atau Siap. seperti apa? Aku langsung jawab aja kali ya. Oke, siap. Oke, sembari nanti teman-teman boleh rese kita diskusi juga boleh. Tapi kalau misalkan memang enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Aku coba jawab yang belum aku jawab. Oke, dari Imam Munandar masih ingin bertanya perbedaan beasiswa reguler sama parsial yang selain dari pembiayaan ini tadi udah aku jawab. Mas Rizky, hai Kak Ilun, nice to see you again. Mungkin pertanyaan saya agak spesifik untuk keluar di LPDP Master yang ingin lanjut ke S3 menggunakan LPDP kembali. Apakah ada jalur khusus yang harus ditempuh? Enggak, teman-teman harus daftar beasiswa sama kayak teman-teman apply beasiswa S3 LPDP ya. Tapi kita sudah tahu kalau profiling kalian adalah World LPDP sebelumnya gitu ya. Tapi satu hal yang harus menjadi catatan adalah kalau sekarang kalian kemarin alumni gitu ya, sekarang udah bisa apply untuk langsung studi lanjutan dengan pembiayaan LPDP kan kalian harus apply lagi tuh. Yang harus kalian pahami somehow orang yang kemarin S2 LPDP lagi diterima di batch 1 kemarin karena mereka masih sama perjuangannya. Contohnya adalah jika Rizky kemarin keterima beasiswa LPDP dengan passing grade 700 untuk beasiswa reguler. Sekarang passing grade-nya itu 1000. So you have to do the extra work untuk bisa capai passing grade 1000. Nggak bisa dengan perjuangan yang sama dengan beberapa tahun lalu. Gitu ya Rizky ya. Jadi itu yang harus teman-teman pahami juga untuk teman-teman yang sekarang jadi alumni LPDP kemudian mau apply beasiswa LPDP lagi untuk doktoralnya, untuk PhD-nya. Ya, udah nggak bisa lagi berjuang dengan perjuangan yang sama seperti tahun sebelumnya. Ya, you have to work extra. Kita nggak ada teman-teman skema privilege lulusan award di LPDP langsung kita danai untuk S3. Dulu ada di tahun 2016 ke 17 kita ada beasiswa lanjutan. Ya, you don't need to do the interview, cuma submit proposal, Dex review dari LPDP, monefnya aman, semuanya aman, dapat LOA unconditional dari satu kampus untuk PhD, teman-teman bisa mengajukan beasiswa lanjutan. Tapi untuk yang tahun-tahun sekarang, teman-teman harus balik lagi apply beasiswa LPDP. Gitu ya. Semoga menjawab ya Mas Rizky. Kemudian Nisrina makasih banget mencerahkan sekali. Oke, sama-sama. Mas, apakah passing grade 2024 batch 1 dengan batch 2 sama? Jadi penentuan passing grade itu baru bisa kita tentukan pada saat kita tahu demografi pelamarnya LPDP. So, we have the capacity teman-teman. Kita nggak pernah tahu kan kuota LPDP itu seberapa banyak. Ya, contohnya begini, di antara 30 ribuan orang yang apply beasiswa LPDP, kita sudah tahu kuota kita di tahun ini, kemampuan bukan kuota itu bukan batasan gitu ya, tapi kemampuan kita membiayai beasiswa LPDP di tahun berjalan itu adalah 60% ke luar negeri, 40% ke dalam negeri. 60% itu nanti akan di breakdown. 10 misalkan di Amerika, 10 di Inggris, 10 di Australia, sisanya sekian 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 gitu misalkan. Ya, di luar negeri. Tapi di tahun sekarang yang apply beasiswa LPDP itu ternyata 100 itu adalah ke Amerika. 100-100-nya semua eligible. So we have to switch kan gitu. Switch dalam artian gini, passing grade-nya baru kita bisa tentukan oh karena demografinya sekian sehingga kemampuan keuangan kita sekian dengan sekian gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi passing grade-nya bisa jadi berbeda
berbedanya bisa jadi lebih tinggi. Ya, bisa jadi masih sama di tahun yang sama. Jadi be ready teman-teman ya, untuk yang ragu dengan passing grade. What you have to do adalah keep the good fight within yourself. Keep the ammunition better, keep the preparation well. Ya, gitu ya. Semoga menjawab ya Francisca ya. Oke, teman-teman juga ini Serena kemarin dapat LPDP Sosialis YouTube juga mempertimbangkan keterwakilan negara-negara tertentu untuk kepentingan diplomasi. Yes, also correct. Jadi LPDP sekarang focusing di destination of the awardee to do the study itu ke non-English speaking country. Kita fokus ke STEM juga sekarang gitu. Jadi kita balik lagi kayak tahun 2015, 2016 kita punya prioritas 1, prioritas 2 gitu ya untuk beberapa major yang kita pengenkan. Tapi kita kan nggak bisa hapuskan orang tiba-tiba nggak ada yang kuliah ekonomi, nggak kuliah manajemen dan sebagainya. Tetap dibuka tapi kita sudah mulai bergeser ke prioritasnya ke non-English speaking country ya. Karena kampusnya makin lama makin mahal, cari LOA semakin gampang teman-teman. Jadi dapat LOA aja cukup. Belum tentu cukup gitu ya. Belum tentu menggaransi kalian untuk teman-teman bisa dapat beasiswa PDP. Apabila universitas di lokasi mainstream Austria UK, apakah akan diberlakukan seleksi secara lebih ketat? Yes. Ya, makin banyak saingan kalian di negara tertentu, tentu prosesnya akan semakin berat. Karena LPDP will compete at the same program at the same country that you are going to teman-teman apply gitu ya untuk studinya. Semoga menjawab ya Nisrina. PowerPoint-nya nanti bisa di-share, aku nanti coba share ya ke teman-teman semuanya. What is it in that the interview looking for in a candidate? Tadi aku sebenarnya udah jawab ya di slide tadi. Jadi semoga teman-teman memahami ya. Kalau interviewer ya nyari orang yang fit sama LPDP gitu ya. Oke, form pendaftaran kita masih diminta untuk turut mengisi pengalaman organisasi sejak SMP. Apakah boleh sharing kebetulannya harapan tujuan pengisian pertanyaan tersebut? Semoga pengalaman SMP sudah lupa-lupa ingat. Jadi cut off kita memang kan ada beberapa orang yang sebenarnya Mmm, kalau kita tahu SMP tuh ya mungkin usia 15-an ya, 15, 16 gitu ya. Kemudian kalian 7 tahun setelahnya kan itu masih related ya. Related itu dalam artian begini, untuk teman-teman yang fresh graduate itu masih bisa dilakukan untuk teman-teman di usia 22 lulus S1 atau 21 lulus S1 gitu within, eee, ya 8 years after you graduate from, junior high school gitu. Jadi korelasinya masih akan sangat berguna. Jadi kalau SMP itu cut off yang pas untuk teman-teman sudah cukup dewasa untuk berpikir, berkontribusi di organisasi gitu ya. Jadi memang masih masih ada korelasinya untuk melihat segi leadership kalian dari dini gitu ya. Kemudian penjelasan malam ini thank you sama-sama. Kemudian ini Rianta, jika jika sampai batas pendaftaran kita belum dapat LOA sehingga terpaksa jalur reguler 3 universitas, perlu sampaikan asal 3 universitas. Oke, perlu dong. Jurusannya sampai kalian prodinya apa itu perlu tahu. Jadi kayak tadi tips aku yang pertama adalah knowing why. Ya, knowing why you choose the program. Ya, teman-teman memilih program itu nggak mudah ya. Nggak mudah itu dalam artian gini, karena teman-teman dari program itu kan tertuang di esai kalian, tertuang dengan kontribusi, tertuang dengan sukses terbesar kalian, tertuang juga di personal statement kalian, tertuang juga di motivation letter kalian gitu. Jadi itu kalau kalian nggak tahu di kampus mana yang kalian mau tuju, itu akan sangat sangat susah gitu. Di prodi mana kenapa kalian ngambil ini, itu akan sangat susah untuk bisa bikin benang merah dari keinginan kalian semua. Dan aku sangat bisa yakini kalau teman-teman nggak bisa menyambungkan itu akan gagal di seleksi wawancara. It means that you are not ready to study there gitu ya. Jadi you have to know better why you choose the program that you are going to apply for LPDP. Gitu, semuanya sudah aku jawab sepertinya and there is no one, raising the hand. Jadi, aku pikir sudah being answered, everything ya. Jadi
Kalau mau ada lagi boleh kita open for Q&A session, silahkan. Tapi kalau misalkan enggak, aku serahkan sama Mas Afik untuk I don't know, we close this session, it is done, atau kita masih punya waktu kesempatan untuk do Ya. the Q&A session. Silahkan Mas. Ya, saya pikir untuk penjelasan Mas Ilo sendiri sudah cukup detail dan menarik untuk kita ikuti nantinya. Dan saya rasa untuk sesi pembicara pada malam ini sudah cukup. Mungkin apabila nanti ada pertanyaan bisa teman-teman kontak kita di Instagram kita id.beasiswa atau kontak WA kita yang sudah saya share di sini, dan nanti teman-teman dapat kesempatan untuk sharing-sharing mungkin apabila perlu proofreading esai dan lain-lain bisa melalui tim kami seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin kita kembalikan ke MC Mbak Ulia, silahkan untuk closing statement. Ya, baik, terima kasih Kak Vicky dan Kak Ilo atas waktu dan kesempatannya. Mungkin dari Kak Ilo, apakah ada closing statement Kak yang bisa disampaikan kepada teman-teman calon award di beasiswa LPDP? Oke, my closing statement will be, teman-teman ya, aku akan sangat panjang ya, tapi mungkin singkat ini, tapi I try to simplify gitu ya. If you already know bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar dengan keinginan, dengan cita-cita 2045 itu will be in the very golden era of LPDP gitu ya, Indonesia Emas 2045. Please teman-teman yang mulai sekarang, mulai studi, you have to have the big vision. Ya, you have to have the big vision to dedicate your capacity to this nation. Karena kalau teman-teman mau apply beasiswa PDP, itu coming from all people who are paying taxes, teman-teman. Ya, aku nggak tahu nanti yang terjadi sama teman-teman ketika studi di luar negeri dapat offer yang banyak dari orang-orang, dari company yang terbaik di dunia, dapat salary yang lebih gede. Kemudian nanti teman-teman sudah mulai mengutuk, ya aku punya kemampuan ini, aku baru fresh grade, aku di Jakarta, di Indonesia nggak punya lapangan pekerjaan, nggak ada orang yang aku bisa fit in company-nya, nggak mau ada orang yang ngebayar S2 dengan usia 24-25 tahun, mending dia hire S1 dan sebagainya. Be part of the solution. Jangan becoming the part of the pollution. Pollution itu apa, teman-teman? Orang yang hadirnya tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, kalau kalian sudah mulai intensinya adalah dapat beasiswa S2, S3 dari pemerintah, after you graduate, you have to become the light for others. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi visi yang besar itu harus teman-teman lakukan setiap saat ketika teman-teman mau menjalani apapun. Ya, karena kalau dalam bahasa Jawa yang selalu saya yakini adalah urip itu urup. The more we can be the blessings for any people around us ya, karena kita sudah dikasih Tuhan itu bakatnya masing-masing, berkatnya itu masing-masing. Jadi kalau teman-teman sudah mulai menyiapkan diri untuk ready diamanahi beasiswa LPDP, jangan lupa bahwa hidup kita punya bakat, punya berkatnya masing-masing. Gitu Mbak, semoga bermanfaat, semoga hal ini memotivasi teman-teman untuk to do better in everything. I do apologize tadi I'm coming late for about almost half of an hour, tapi thank you so much for staying dan semoga sesi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan semoga tidak kapok untuk ketemu aku. Aku very happy untuk bisa connect ke Instagram, bisa connect membantu teman-teman. If you are having the difficulties about your application gitu ya, chat saya di WhatsApp, di Instagram, nggak masalah, aku nanti I will do very happy to help you. Thank you so much Mbak Aulia dan Mas Nafik. Terima kasih Baik. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Ya, baik. Terima kasih Kak Ilo atas closing statement yang sangat luar biasa dan sangat menarik ya teman-teman.
Baik teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Ilo atas sharing ilmunya dan terima kasih juga kepada Kak Vicky selaku moderator pada malam hari ini. Dan tentunya terima kasih kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi dan bersemangat untuk hadir di webinar malam ini. Jangan lupa teman-teman untuk stay tune di website dan di Instagramnya Beasiswa ID. Dan semoga informasi yang telah disampaikan oleh Kak Ilo dan Kak Afiki pada malam hari ini bisa membantu kalian dalam meraih beasiswa LPDP tahun 2024. Saya Aulia Putri, selaku MC. Mohon maaf jika ada kekurangan selama memandu webinar pada malam hari ini. Sampai jumpa di acara Beasiswa ID selanjutnya. Tetap semangat, sehat selalu, dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ilo, Ya, terima kasih sama-sama Kak Aulia. Vicky. Thank you Mas Vicky dan teman-teman semuanya. See you when I see you ya. Ya. Good luck.